Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Syaifuddin Zuhri. Pada kesempatan video kali ini kita masih membahas tentang pola bilangan. Kita akan membahas khususnya adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, apa itu barisan dan deret aritmatika? Barisan dan deret aritmatika adalah suatu pola bilangan dengan pola khusus, ya. Jadi pola khusus, apa pola khususnya? Dia adalah selalu bertambah atau kemudian berkurang dengan suatu bilangan yang sama atau tetap. Sebagai contoh, misalnya perhatikan 4, 8, 12, 16. Jadi 4 ke 8, 8 ke 12, 12 ke 16 ini selalu bertambah dengan bilangan yang tetap. Jadi bertambah berapa ini? Bertambah 4 ya, bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua contohnya 14 ke 19, kemudian 24 dan kemudian ke 29. Kalau kita amati, ini selalu bertambah dengan bilangan yang tetap. Bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga 24, 17, 13. Ini kalau yang ini dia berkurang ya, jangan berkurang 7, ini juga berkurang 7, ke 3 juga berkurang 7 dan seterusnya. Kemudian 64 ke 55 dia juga berkurang berapa ini? 64 ke 55 berkurang 9 ya. Kemudian 55 ke 46 juga berkurang 9, ini juga berkurang 9 dan seterusnya. Inilah namanya barisan aritmatika. Apa bedanya dengan deret? Kalau deret bedanya hanya di sini saja, penulisannya. Kalau deret itu adalah terkait dengan jumlah. Ya, jadi deret itu jumlah dari suatu barisan aritmatika, namanya deret aritmatika. Ini tadi kalau kita tulis seperti ini, tambah, maka ini namanya deret aritmatika. Begitu juga yang lain. 24 ditambah 17 ditambah 10 tambah 3 dan seterusnya. Ini namanya deret aritmatika. Itu bedanya antara barisan dan deret aritmatika. Adapun kemudian rumusnya terkait dengan barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ini rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah tadi deret ini mirip dengan barisan, bedanya hanya tadi tanda jumlah tadi. Jadi kalau deret itu berbicara sekali lagi jumlah suku-suku pada suatu barisan aritmatika, itu deret aritmatika. Rumus deret atau jumlah suku ke N dari barisan aritmatika adalah Sn sama dengan N dibagi 2 kali A ditambah UN. Ini rumus deret aritmatika. Nah, karena kita sudah tahu UN, kalau kita uraikan UN ini kita bisa ganti A ditambah N kurang 1 kali B diperoleh ini, sehingga rumus deret dari aritmatika adalah ini. Di Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nanti penggunaannya ada kala kita menggunakan yang bawah ini, atau ada kalanya menggunakan yang seperti ini. Nah, apa itu UN? UN tadi adalah keterangannya suku ke N dari suatu barisan aritmatika tentunya. Sn di sini adalah jumlah N suku pertama dari barisan atau deret aritmatika ya. Kemudian A, ini simbol A itu adalah suku pertama atau suku awal. Kemudian B ini adalah beda atau selisih dua suku berurutan ya. Ini beberapa penggunaan rumus tadi keterangannya. Lalu ke contoh ya. Contoh yang pertama, coba perhatikan barisan 10, 18, 26, kemudian 34 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan suku ke-20 dan tentukan juga jumlah 12 suku pertama. Nah, dari sini kalau kita amati ini adalah barisan aritmatika, diketahui A-nya adalah 10, kemudian B itu 18 kurang 10. Jadi B itu boleh 18 kurang 10 kalau mencari, atau 26 kurang 18 atau 34 kurang 26. Sama ya. Jadi hasilnya adalah 8. Ditanya atau pertanyaannya adalah U20 dan U12. Nah, kita jawab yang pertama ya. Jadi untuk yang pertama, untuk mencari UN atau U20 berarti menggunakan rumus UN
Ini yang kita gunakan. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, A nya kita ganti 10. Kemudian N nya di sini yang diminta adalah 20, berarti nanti 20. Dan B nya adalah 8. Ini ya, A 10, kemudian N nya 20 dan B nya adalah 8. Kita hitung. 10 ditambah 20 kurang 1 19. 19 kali 8 berapa? 10 ditambah 152, hasil akhirnya adalah 162. Ini mencari U20. Kemudian selanjutnya kita mencari jumlah N suku pertama atau SN atau S12 ya. Berarti kita mengganti N nya dengan 12. A dan B nya sesuai dengan yang diketahui tadi. Kita masukkan N nya 12 dibagi 2, 12 per 2 kali 20 kali 2 kali 10, 20 ya. Kemudian ditambah 12 kurang 1, 11 kali 8. 12 kali bagi 2 tadi adalah 6. 20, 2 kali 10, 12 kurang 1, 11, 11 kali 8 sama dengan 11 kali 8 itu adalah 88 ditambah 20 adalah 108 ya. 108 dikali 6 ketemunya adalah 648. Ini contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Masih tentang barisan dan deret aritmatika ya. Kalau kita lihat sekarang barisannya adalah 20, 17, kemudian 14 dan 11. Kalau ini menurun ya, jadi berkurang. Tentukan suku ke-10 dan tentukan jumlah 20 suku pertama. Yang pertama kita lihat yang diketahui adalah A nya 20, kemudian B nya ingat mencarinya adalah dua suku berurutan ya, 17 kurang 20 atau 14 kurang 17 atau 11 kurang 14. 17 kurang 20 adalah negatif 3 ya. Ditanya jumlah suku ke-20 U10 maaf, U10 ya. Jadi U10 kemudian S20 ini atau jumlah 20 suku pertama. Untuk U10 berarti masih kita menggunakan rumus yang pertama ini. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A nya 20, N nya 10 kurang 1 dikali B nya negatif 3. Kemudian 20 ditambah ini 10 kurang 1 tadi 9 kali negatif 3 negatif 27. Negatif 27 tambah 20 adalah negatif 7 ya. Tentu kita harus hati-hati nanti dalam operasi hitungnya di sini. Lalu yang berikutnya adalah S20 atau jumlah 20 suku pertama. Kita menggunakan rumus yang kedua ini, SN. N nya kita ganti 20 ya. Kemudian N nya tadi ini 20 ya, karena pertanyaan 20. Kemudian A nya juga 20, kita tulis di sini. N nya 20, A nya 20, kemudian B nya tadi negatif 3. 20 bagi 2 10. 2 kali 20 40. Ini tadi 19 kali negatif 3, kita hitung 40 ditambah 19 kali 3 negatif 3 tadi adalah negatif 57 ya. Diperoleh 40 ditambah negatif 57 negatif 17 kali 10 adalah negatif 170. Ini contoh yang kedua. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, kita ke bentuk pecahan sekarang. Nah, di sini tetap harus hati-hati apakah nanti kalau ada soal pecahan dia barisan aritmatika ataukah bukan. Tentu kita harus cek, kita periksa cirinya adalah selalu bertambah atau berkurang dengan bilangan yang tetap tadi ya. Kita lihat dulu, diketahui adalah A nya setengah ini. A nya setengah ya, coba kita ganti warnanya ya biar beda. Jadi A nya ini setengah. Kemudian B nya atau selisihnya berarti 2/3 kurang setengah. 2/3 kurang setengah, jadi disamakan menyebutnya nanti 6 ya. 6 berarti nanti ini dikali 2 kali 2 4 4/6 dikurangi berapa? 3/6 ya. Jadi 4/6 kurangi 3/6 1/6.
Begitu juga nanti bisa juga 5/6 dikurangi 2/3. Nanti kalau kita hitung dia bedanya adalah 1/6. Kemudian ditanya tentukan suku ke-10 U10 dan S12 ya. Yang pertama kita U10 masih menggunakan UN ini. Jadi rumusnya tetap UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Tinggal kita mengganti A nya setengah, kemudian N nya 10 ya, bedanya 1/6. Kita hitung setengah, 10 kurang 1 tadi 9 kali 1/6 berarti setengah ditambah 9/6, ketemunya nanti 2 ya. Jadi ini disamakan menyebutnya sama-sama dikali 3, jadi 3/6, 3 tambah 9 12. Jadi kalau kita hitung, coba ya kita hitung, ini jadi apa, dikali 3 ya, jadi 3/6, 3/6 ini ditambah berapa, 9/6 tambah 9/6, ketemunya 12/6. 12/6 adalah sama dengan 2 ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang B ya. Yang B adalah SN S ke-12. S12 berarti N nya diganti 12. 12/2 kali 2 kali setengah, A nya setengah, N nya 12, B nya 1/6. 12 bagi 2 6, kemudian 2 kali setengah 1, kemudian ini tadi 12 kurang 1 11, 11 kali 1/6 11/6, 1 ditambah 11/6 sama dengan berapa, 17/6 kali 6. Jawabannya adalah 17 ya. Jadi 17 itu S12. Baik teman-teman, sekali lagi kita tetap harus mengingat-ingat rumusnya ya, jangan sampai lupa UN dan SN nya ya. Baik, kita masuk ke soal yang keempat. Nah yang keempat ini cukup harus teliti ya, atau harus cermat, harus bagaimana kita mengawali untuk mengerjakan ini. Barisannya diketahui A nya adalah 6 ya, UN nya adalah 78, dan diketahui juga ini ada U8 ditambah U9 sama dengan 57. Pertanyaannya nilai N nya berapa? N nya ini berapa, dan SN nya ini nanti berapa gitu ya. Yang diketahui A nya 6, kemudian UN nya 78, U8 ditambah U9 nya 57. Yang ditanya adalah nilai N dan SN nya. Nah, yang pertama untuk mencari N, kita mengerjakannya dari sini, dari yang diketahui ini ya. Jadi U8 ditambah U9 sama dengan 57. U8 sendiri kalau kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya, jadi nanti N nya kita ganti 8, jadi seperti ini, A ditambah ini 8 kurang 1 kali B. Kemudian yang kedua di sini ini adalah yang U9. Jadi U9 nya berarti A ditambah 9 kurang 1 kali B sama dengan 57. Maka diperoleh A ditambah 7B, 8 kurang 1 dari 7. Kemudian ini tadi 9 kurang 1, ini 8, diperoleh seperti ini. Sehingga A tambah A2A, 7B tambah 8B, 15B. Nah, A nya diketahui, berarti A nya ini kita ganti, A yang ini kita ganti dengan 6 ya, karena diketahui. Berarti 2 kali 6 ditambah 15B sama dengan 57. 12 ditambah 15B sama dengan 57. Kemudian 15B sama dengan, kita pindah ruas, 12 yang kesini jadi negatif, 57 kurang 12, sehingga diperoleh B nya adalah, ini tadi 45 dibagi 15, ketemulah B nya adalah 3 ya. Kalau A sudah ketemu ya, B nya sudah ketemu, maka kita mudah, kita bisa mencari UN dulu ya. UN ini dalam rangka nanti kita mencari nilai N nya kan kita belum tahu ya. Sementara diketahui adalah UN. Ini UN diketahui, A nya tadi sudah ketemu, B nya sudah ketemu, maka
UN-nya kita bisa temukan dari proses ini nanti. Jadi UN-nya diketahui adalah 78 UN. Ini UN. Kemudian A-nya tadi 6 ya. A-nya 6, kemudian B-nya sudah ketemu tadi 3. Sehingga diperoleh seperti ini ya. N kita ganti 78 sama dengan 6, A-nya 6 ditambah N kurang 1 kali 3 ya. B-nya nanti ketemu 3. Diperoleh 78 dikurang 6, 6-nya pindah cross kiri jadi negatif 6 sama dengan 3N kurang 3. Nah, di sini harus hati-hati nanti ya. 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1 negatif 3. Ini yang sering kali keliru, nanti harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi N-1 kali 3. Dalam kurung ini dikalikan dalam ketiga semua ya. Baik, kita lanjut. 78 kurang 6 itu 72 tadi. Kemudian negatif 3-nya pindah ruas kiri menjadi plus, jadi 75. 72 tambah 3 tadi 75. Kemudian 3N. Berarti N-nya berapa? N-nya berarti 75 dibagi 3 sama dengan ketemu 15. Nah, ini sudah menjawab yang pertama. Nah, sekarang N-nya sudah ketemu 15. A-nya kita tahu dan B-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari SN. SN-nya ini berarti S15 tentunya. N-nya sudah ketemu 15 tadi ini. Ya, S15 berarti 15 dibagi 2. A-nya tadi 6. Kemudian N-nya 15, B-nya 3 ya. Kita hitung 15 per 2 kali 12 ditambah 14 kali 3. Kemudian 15 per 2 kali 12 tambah 42 ya. Tambah 42, ini kurungnya kelebihan ini. Ini mestinya di sini nggak usah dikurung. Jadi 12 tambah 42 ketemunya 54. 54 ini 54 dibagi 2 ketemu 27 kali 15. Hasilnya adalah 405 ya. Ini SN dari soal yang keempat ya, S15 ya. Baiklah teman-teman, masih lanjut ya. Jadi ikuti soal berikutnya dengan bosan-bosannya untuk selalu belajar. Baik, yang kelima, diketahui barisan aritmatika jumlah n suku pertamanya. Sekarang diketahui rumusnya dalam soal ya. Rumus SN-nya diketahui. Pertanyaannya, tentukan nilai S8. Kemudian tentukan nilai suku ke-14 ya. Pertanyaan nilai suku ke-14. Diketahui rumusnya saja. Kemudian ditanyakan nilai S8 dan U14. Suku ke-14 ini yang ditanya. Nah, untuk mencari S8 berarti kita langsung ke rumusnya. Jadi kita tidak menggunakan ini lagi. Tidak menggunakan ini lagi karena sudah diketahui di dalam soal ya. Rumusnya adalah Sn sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n. Berarti S8 n-nya kita ganti 8. 3 kali 8 kuadrat ditambah 2 kali 8. 3 kali 8 kuadrat berarti 3 kali 64 ditambah 2 kali 8 16. 3 kali 64 adalah 192 ditambah 16, ketemu hasil akhirnya adalah 208. Ini S8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berikutnya, yang kedua adalah U14. Nah, sebelum ke menjawab U14, bahwa kalau dari rumus jumlah di S1 jumlah 1 N1 1 suku pertama berarti kan S1. S1 ini sama dengan U1 ya. Kalau S2 berarti suku pertama ditambah suku kedua. Kalau S2. Kalau S3 bagaimana? S3 berarti ya suku ya U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, kalau kemudian S3 dikurangi S1 coba berarti S3 dikurangi S2, ini dikurangi, tanda kurangi, berarti S3 kurangi S2 ini kan habis ya. U1 kurangi U1 habis, U2 kurangi U2 habis, berarti tinggal U3. Nah, dari sini kita ternyata bisa
menemukan suatu rumus tertentu ya, rumus tertentu untuk kita bisa mencari U3 dari jumlah yang kita ketahui. Berarti kalau U3 itu S3 dikurangi S2. Ini kalau U3. Nah, sekarang bagaimana kalau U14? Berarti kalau U14, kalau U3 itu sama dengan S3 kurang S2, berarti kalau U14 itu adalah S14 dikurangi S13. Nah, tentu kita mencari S14 dan S13 tentunya ya. Nah, S14-nya ini rumusnya kan sudah ditemukan di sini tadi. Ya, ini rumusnya tadi. Masih kita ingat ya. Di dalam soal ini rumusnya ini berarti S14 3 kali 14 kuadrat ditambah 2 kali 14 dikurang. Nah, kalau dikurang dikasih kurung ya, hati-hati di sini. Nanti dalam operasi tertentu nanti akan kalau tidak hati-hati akan keliru ya. Jadi kalau ada kurang sebaiknya dikurung yang belakang ya. Baik, 3 kali 13 kuadrat ditambah 2 kali 13 berarti 14 kuadrat 196, 2 kali 14 28. Yang ini 13 kuadrat itu 169, 2 kali 13 26. Nah, kita peroleh 3 kali 196 tadi adalah 588 ditambah 28, kemudian 3 kali 169 adalah 507 ditambah 26. Kita peroleh 616 kurangi 533. Maka hasilnya adalah 83. Jadi U14-nya adalah 83. Ingat teman-teman, dari sini tadi kita sudah memperoleh kalau kita ditanya U3 sementara diketahui adalah SN-nya atau S-nya, maka kita bisa peroleh U3 itu adalah S3 dikurangi S2. Karena nanti kalau ditanya U10 berarti gimana? Kalau U10 berarti nanti S10 dikurangi S9 gitu ya. Ini kita bisa gunakan nanti pada soal-soal berikutnya. Nah, ke soal terakhir teman-teman ya. Kita ke soal yang terakhir, soal yang ke-6. Ini cukup harus diperhatikan dengan baik. Di antara bilangan 130 sampai dengan 9 akan disisipkan 10 bilangan. Nah, ini harus paham betul terkait dengan sisipan ya. Tentukan jumlah n suku pertama dari barisan tersebut. Nah, ini teman-teman harus teliti. Nah, sebelumnya kita coba pahami dulu tentang sisipan itu apa. Coba perhatikan ya. Pertanyaan tadi SN ya, jumlah n suku pertama. Coba kita sekarang pahami sisipan itu apa. Misalnya ada 4 8. Sisipan itu kan berarti kalau dalam sini 4 ke satu bilangan di sini itu berapa ditambah berapa, atau bilangan di sini tambah sini berapa. Nah, kalau kita lihat sisipan ini nanti konteksnya itu cenderung ke barisan aritmatika dalam soal ini, kecuali nanti kalau misalnya diminta yang lain ya. Dalam soal ini aritmatika ya tentunya yang dimaksud di sini. Nah, oleh karenanya 4 ke titik-titik tadi ditambah berapa, titik-titik ke 8 ditambah berapa. Nah, kalau bilangan yang kecil seperti ini saya kira mudah ya. Jadi 4 ini berapa ini? Jadi jaraknya ini 8, bedanya 8 ke 4 ini ada berapa? 4 ya. Berarti kalau 4 ini dibagi 2, ini kan mesti nanti harus ada 2 loncatan ya. Berarti di sini dia 6. Jadi 4 ditambah 2 6, 6 tambah 2 8. Ini sisipan. Ini kalau 1 ya, tentu nanti beda. Nah, sekarang kalau coba misalnya ada 2 ini, 4 titik-titik ke titik-titik dan juga ke 10. Tentu pengamatan kita lihat 4 ke 10. Ini selisihnya berapa ini? 10 ke 4 itu 6 ya. 6. Sementara di sini ada 4 ke titik-titik dan kemudian titik-titik juga tambah berapa itu. Kemudian ini juga demikian, harus ditambah berapa. Kemudian juga harus ditambah berapa. Nah, nanti kita bisa peroleh dari sini ternyata ya. Jadi kita bisa peroleh dari sini. Nah, ini selisihnya. Nah, oleh karena itu
Yang perlu diperhatikan kalau kaitan dengan sisipan, yang pertama kita harus memperhatikan adalah selisih bilangan besar nanti dikurangi dengan bilangan yang kecil. Ini bilangan yang besar ya. 130 dikurangi 9. Ini langkah pertama ya. Jadi 130 dikurangi 9. 130 kurangi 9 berapa? 121. Nah, ini kita simpan dulu sekarang. Langkah yang kedua itu kita adalah mencari beda. Beda itu tadi artinya ini jarak antara 130 ke 9. Nah, ini berapa loncatannya sehingga kita temukan tadi bedanya di sini. Tanda tanya ini. Ya. Ini jadi kalau di sini tadi ada satu sisipan itu ternyata loncatannya 2 kali, loncat 2 kali ya. Kalau ini ada 2 sisipan bilangan ada 3 ya, 3. Jadi ini nih yang harus dipahami, sehingga kalau di dalam soal ini ada 121 tadi, selisihnya dibagi 10 ditambah 1. Kenapa kok 10 tambah 1 tadi nih? Jadi kalau ini tadi ada 2 bilangan saja, ini loncatnya 3. 6 dibagi 3 tadi mas, 6 selisihnya ini dibagi 3, ini kan selisihnya nanti berapa? 2 ya. Jadi 6 bagi 3 kan 2, 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10. Nah ini selisihnya. Kenapa tambah 1 ini ya? Harus diperhatikan di sini. Jadi pembagiannya di sini adalah sisipannya berapa ditambahkan 1 tadi, karena loncatannya itu tadi loncatannya kalau 2 loncat 3, kalau 10 berarti loncat 11 tadi ini. Sehingga 121 dibagi 11 adalah 11. Ya. Kemudian yang harus kita amatinya sekarang 130 ke 9 ini selalu menurun ya. Selalu menurun dari 130 ke 9. Berarti nanti dia bedanya adalah negatif ya. Bedanya adalah ya negatif. Ini harus kita pahami. Nah, oleh karena itu kita sudah memperoleh nih sekarang A-nya 130. Kemudian selisihnya tadi atau bedanya adalah negatif 11. Nah sekarang N-nya berapa ini N-nya? Nah sebenarnya mudah saja untuk mencari N ini, meskipun nanti kita bisa temukan ya dengan rumus, tapi sebenarnya tidak dengan rumus pun juga mudah ya, kita bisa lihat. Nah N-nya itu kan berarti banyaknya bilangan dalam barisan ini kan. Kalau ini tadi yang mau disisipkan 10, sementara ada di pertama dan yang terakhir ada 2 bilangan, berarti kan otomatis berapa? 10 tambah 2 kan? Jadi 12 bilangan atau 12 dalam barisan ini ada 12 bilangan. Oleh karena itu N-nya adalah 12. Meskipun nanti kita bisa peroleh dengan rumus ya, tapi kita tidak gunakan itu karena dengan logika seperti itu kita sudah bisa temukan ya. Baiklah, sekarang ke pertanyaannya adalah SN, berarti SN rumusnya tadi ada 2 ya, ada yang tidak diuraikan, yang pertama ini atau yang kedua di bawahnya. Nah kita gunakan yang pertama saja ya. Kenapa kita gunakan yang pertama ini? Karena UN-nya diketahui, UN-nya itu diketahui. Ini diketahui dari mana ini? UN itu kan suku yang kesekian ya, kesekian ini. Jadi UN-nya di situ ya. Ini UN-nya. Ini UN-nya. Oleh karena itu kita gunakan rumus yang pertama ini. Oke. SN berarti N-nya tadi 12, berarti S 12. 12 dibagi 2. A-nya tadi adalah 130. Kemudian UN-nya U12. U12 ya, U12. N-nya U12. Baik. 12 bagi 2 6 ya nanti. 130 tadi. Nah, U12-nya ini, U12-nya, UN-nya, N-nya tadi 12, jadi N-nya 12, berarti UN-nya adalah 9 ini. Ya, 9. Oke. 12 bagi 2 adalah 6. 130 ditambah 9 adalah 139. Dikali 6 ketemunya adalah 834. Baiklah, itulah teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Sekali lagi kita harus memperhatikan dalam barisan dan deret ini
kita harus paham, kita harus mencari dulu nilai A-nya, kemudian pada prinsipnya nilai A, kemudian B-nya. Jadi adalah mencari A dan B, kemudian setelah itu nanti kita bisa mencari UN atau SN-nya. Hanya saja pada soal-soal nomor 5 dan nomor 6 tadi kita membutuhkan trik-trik khusus untuk mengerjakannya. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita. Sekali lagi kita harus memahami untuk barisan aritmatika dan deret aritmatika, kita mencari A-nya dan B-nya terlebih dahulu. Semoga bermanfaat teman-teman, dan tentu harapan kita semua, mari kita bagikan video ini untuk membantu teman-teman kalian di dalam belajar. Tentu harus lebih semangat dan giat lagi di dalam belajar. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat bagi kalian, mari silahkan like dan jangan lupa subscribe video-video pada channel ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.